Tuhan, kembali lagi bersama saya dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Puji Tuhan, baiklah pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat kita semua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi saya akan bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tentunya sudah tahu, bahkan sudah sering mendengar tentang ayat ini. Ya, ayat ini yang begitu populer di kalangan orang percaya. Tetapi kalau kita merenungkan bahwa di dalam sepanjang kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan kita, tentunya kita pernah atau tentunya kita sering merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Kita dalam keadaan yang tidak kekurangan satu apapun. Kita percaya bahwa itu merupakan anugerah atau kebaikan Tuhan yang patut kita syukuri di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan sedikit atau banyak daripada kita, tentunya kita pernah mendapatkan anugerah daripada Tuhan, atau tentunya kita pernah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu berupa kesembuhan yang kita peroleh bagi kehidupan kita, maupun berkat atau pertolongan daripada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kebaikan, Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Amin. Kebaikan terbesar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya, bahkan sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia, yaitu ketika Ia memberikan anaknya yang tunggal bagi kehidupan kita. Bahkan dengan rela Ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ketika Dia mengorbankan anaknya, Dia rela disalib. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa, setiap pelanggaran kita. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu setiap hari kita tentunya perlu bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas setiap kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengeluh dengan setiap kondisi yang kita alami saat-saat ini. Sebab ketika kita dapat bersyukur kepada Tuhan, kita dapat melihat setiap kasih Tuhan, setiap kebaikan Tuhan, maka kita akan melihat juga kebaikan Tuhan yang begitu besar akan senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Artinya setiap kita perlu untuk senantiasa menghitung. Setiap kita tentunya perlu untuk senantiasa mengingat, bahkan mengenal kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang yang percaya, kita hidupnya tidak gampang menjadi kecewa. Kita hidupnya tidak gampang menjadi pesimis ketika kita menjalani kehidupan ini. Kita perlu menyadari bahwa dalam keseharian hidup kita ini, kita dapat bangun dengan keadaan yang sehat. Kita dapat ada diberkati oleh Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Itulah wujud yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun nampaknya sangat sederhana, hal itu menunjukkan bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap melindungi kita. Saat kita sudah mengenal kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan perlu cemas lagi dengan hidup ini, dengan hidup yang sedang kita jalani ini. Sebab Tuhan pasti menyatakan kebaikan demi kebaikannya di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan setiap apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu akan kebaikan Tuhan. Karena kita yakin bahwa itu pasti Tuhan nyatakan, Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti adakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia. Pemazmur mengatakan tadi bahwa berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Artinya kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia. Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Otomatis kebaikan Tuhan itu akan terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Jika kita ada dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu kita tidak perlu khawatir akan kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang dalam kita mengikut Tuhan, dalam kita percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kita dengan setiap kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 menuliskan bahwa Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik dan yang memiliki segalanya. Tentunya mereka yang mengenal kebaikan Tuhan akan selalu berharap hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Jika saat ini Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada kehidupan kita, kita harus memiliki iman bahwa sepanjang umur kita, Tuhan akan tetap menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, serta kasih setia Tuhan itu akan tetap ada terus sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita mengisi
setiap kehidupan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah melihat akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada kesempatan yang indah ini. Kiranya ini boleh memberkati setiap Bapak Ibu dimanapun berada. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada kesempatan ini. Boleh kami merenungkan bersama-sama Tuhan. Ajar kami untuk selalu mensyukuri akan setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, semua itu adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah pemberian daripada Tuhan. Karena apa Tuhan? Kami percaya semua karena Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih menyerahkan segala kehidupan kami. Setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang terus memberkati kehidupan mereka. Biarlah kebaikan yang daripadamu Tuhan senantiasa tercurah di dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah namamu. Kami sungguh bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.